Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawayhum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, walaupun situasinya masih sama dengan Idul Fitri tahun kemarin, masih sama-sama di masa pandemi, tetapi gambaran ini semua sebagai simbol bahwa umat Islam di daerah kita kerinduan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibendung oleh apapun. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini disimbolkan dengan pelaksanaan Idul Fitri pada hari ini. Tentu dengan standar prokes, Pak. Ini kalau di yang lain itu dikasih jarak ya. Tapi tentu bagi kita itu tidak sesuai dengan syariat. Ramadan yang kemarin kita laksanakan tentu menjadi sebuah momentum yang baik untuk kita melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik dan sebenar-benar pengabdian. Ada yang bilang, bahkan populer di kalangan kita, bahwa Ramadan adalah syahrul riyadiyat, bulan pelatihan. Perlu kita luruskan, Pak, bahwa Ramadan itu bukan bulan pelatihan. Sebab kalau kita jujur melihat hadis yang kita baca, yang kita terima dari istri Nabi Muhammad SAW, dari Aisyah, beliau menginformasikan kepada kita bahwa kata beliau, tidak pernah aku melihat Nabi Muhammad SAW memperketat ibadah fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Tentu itu menjadi petanda untuk kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW menganggap bulan Ramadan bukan sebagai bulan pelatihan, tetapi sebagai bulan pembuktian, sebagai bulan yang istimewa yang di dalamnya mesti diisi dengan ibadah-ibadah yang lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga 11 bulan yang akan datang itu bukan bulan pembuktian, tetapi bulan persiapan untuk menyambut bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kemudian salah persepsi karena di bulan Ramadan itu bulan pelatihan, jadi kita seolah-olah ini melatihan. Ada yang abai, ada yang biasa saja, latihan itu nanti ada yang bisa, ada yang tidak.
Tidak, Pak. Sampai kemudian itu diperkuat. Pada 10 hari terakhir, Nabi beserta para sahabat itu bukan melonggarkan aktivitas ibadahnya, tetapi mengencangkan aktivitas ibadahnya. Dengan betul-betul memperhatikan amalan-amalan apa yang kemudian ditambah pada 10 hari terakhir itu. Kalau Nabi melaksanakan tadarusnya bersama Jibril langsung. Jadi murojaahnya Nabi itu dengan malak Jibril, Pak. Makanya di kita terkenal Ramadan itu banyak tadarusan. Tadarus itu dari kata darosa, belajar, menukil, memindahkan, nukila min syai' ila syai'. Jadi dipindahkan dari sesuatu kepada sesuatu. Artinya kalau sudah dipindahkan itu bergeser tempatnya, Pak. Kita baca Quran, artinya Quran yang kita baca pindah ke mana? Ke akal kita, ke hati kita, ke amalan kita, dan seterusnya. Kalau kita baca Quran kemudian belum berpindah, itu bukan tadarus. Hanya belajar membaca saja. Nabi itu tadarusnya langsung dibimbing oleh malak Jibril. Jadi yang kita kenal karena hadisnya yang populer itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, kemudian man qoma ramadhana. Jadi itu saja yang kita laksanakan, soma dan koma. Walaupun kemarin ada anekdot soma, suma koma, suma nama, panama, jadi tidur banyaknya gitu. Jadi Nabi tidak begitu. Nabi itu di siang harinya bukan hanya saumnya saja, tetapi banyak amalan yang Nabi praktekkan. Semangat berbagi, Nabi berkeliling untuk mendistribusikan kebaikan, ya. Baik itu kebaikan yang bisa dilaksanakan oleh fisik kita, ibadah fisik kita, ataupun ibadah materinya. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW memperlakukan bulan Ramadan dengan penuh perhatian. Nah, sesuai dengan namanya, Ramadan itu kan membakar, panas yang terik, mestinya membakar. Hakikatnya membakar seluruh amalan-amalan yang kotor dari kita, sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita, itu dibakar di bulan Ramadan. Sampai kemudian nanti tidak tersisa, ya, sedikit pun amalan-amalan yang negatif itu. Hadirin ibu bapak yang Allah muliakan, kita biasanya mengartikan ibadah saum itu hanya puasa biologis, Pak. Jadi puasa biologis sesuai dengan pengertiannya, saum itu al-imsak, menahan, al-imtina. Dari apa? Anisyai, dari sesuatu. Secara syar'inya bagaimana? Imsak awil imtina, menahan anit to'am wasyarab wal jima' wal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Itu batasannya. Makan, minum, kemudian jima, itu adalah aktivitas biologis kita, aktivitas basyariah kita. Padahal sebetulnya kalau kita mau mengamati dan memaknai lebih dalam, saum itu tidak berhenti di situ. Bukan hanya menahan nafsu biologis saja, tidak makan dan tidak minum. Ibu bapak sudah berpuluh-puluh tahun, sudah bertahun-tahun tidak makan tidak minum, biasa saja, Pak. Tapi sejatinya pada hakikatnya ada yang lebih penting dari itu semua, yang kemudian itu disimbolkan dalam himpunan ayat-ayat tentang saum Ramadan. Bahkan kalau kita mau bedah ayat pertama dari surah Al-Baqarah yang bercerita tentang saum Ramadan, pada ayat 183 itu kan ada 3 hal yang mesti kita garis bawahi, Pak. Yang pertama kata alladzina amanu, yang kedua asyam, yang ketiga tattaqun. 3 hal ini saling berkaitan. Allah memulai untuk ibadah saum ini dengan kalimat alladzina amanu. Sementara karakter orang yang beriman di dalam hadis itu banyak
dicirikan sebagai orang yang penuh perhatian terhadap problematika sosial, problematika kemasyarakatan, problem-problem keumatan. Dalam satu hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Tidak dikatakan iman salah seorang di antara kalian jika belum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian dalam hadis yang lain, al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khair minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul, yang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya dan bisa sabar atas gangguannya, maka itu adalah cerminan seorang mukmin yang paling baik, khairun, ketimbang seorang mukmin yang tidak bergaul, tidak bersosialisasi dan tidak bisa sabar atas gangguan mereka. Kalimat yang mesti dicermati adalah di sini mukmin itu kalau mau dikatakan baik, dia mesti pandai, mesti bisa menempatkan diri dengan realitas sosialnya. Dikatakannya bukan al-mu'minul ladzi yukhalitul mu'min, tapi al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Beragam manusia di situ, beragam karakter di situ, beragam agama juga di situ. Nah, biasanya kita suka eksklusif, Pak, menutup diri. Oh, ini ikhwan kita. Jadi yang disebut dengan ikhwan kita itu yang satu frekuensi, yang satu pemikiran. Kalau beda pemikiran, laisa minna, dihabisi itu. Itu bukan karakter seorang mukmin. Karakter seorang mukmin itu sangat terbuka, sangat inklusif. Kenapa? Dia tidak akan tergoyahkan akidahnya, keyakinannya, karena karakter mukminnya nancap, yakin, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Karena proses muamalah, proses bermasyarakat, bersosialisasi itu tidak bisa dihindari. Itu sebuah keniscayaan dalam hidup kita. Sampai kemudian kita meninggal sekalipun tidak bisa kita melakukan praktek sendiri, Pak. Butuh bantuan orang lain. Dari lahir sampai kita meninggal, butuh perhatian orang lain, butuh tenaga orang lain. Nah, ini yang kemudian mesti kita pahami betul, bahwa saum itu bukan hanya menahan nafsu dari perbuatan-perbuatan biologis secara syariat pada siang hari, tetapi ada aspek yang lebih penting dari itu yang mesti kita baca, itu aspek sosial. Bahwa di sana, di luaran sana, mungkin saja dekat dengan kita, ada orang-orang, ada tetangga kita, ada saudara kita yang mungkin tidak makan, tidak minum, tetapi bukan karena saum secara syariat. Karena mungkin mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, gara-gara tidak ada bahan yang mesti dimakan, yang bisa dimakan atau bisa diminum. Nah, itulah kemudian kita mesti terlahir empati sosial. Kemudian saum itu bukan satu-satunya amalan yang menjadikan kita sebagai manusia yang takwa. Nah, relasi hubungan kalimat iman dengan takwa itu juga sangat erat. Kemudian keduanya sangat dekat dengan kosakata sosial. Tatakun itu sering diartikan imtisal awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih baik dari itu pengertiannya, Pak. Kullu jami'il khair, kullu jami'il khair. Seluruh aktivitas yang baik itu adalah perbuatan yang takwa. Sehingga kita tidak bisa membatasi perbuatan takwa, karena perbuatan takwa itu sangat luas sekali, termasuk menyentuh persoalan sosial di kehidupan kita. Bahkan
kalau kita lihat dalam ayat yang lain Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak disebut baik, tidak termasuk baik albir. Albir itu kalau menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jam Mufradat li Alfad Al-Quran atau li Ghoribil Quran, itu dikatakan sebagai at-tawasu ya, fil khair. Jadi dia sama dengan kalimat khair tetapi lebih luas lagi dimensinya. Bahkan ada yang mengatakan lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi. Kalau khair dia diam saja, tidak melakukan apa-apa sudah disebut khair. Tapi kalau albir itu mesti melakukan sesuatu. Ada progresnya, Pak. Proaktif. Makanya dalam ayat yang tadi disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu aktif. Tidak disebut baik, tidak disebut bir, sampai kemudian dia mengeluarkan hartanya, bahkan harta yang dicintainya. Menginfakkan sesuatu yang dicintainya itu kan sungguh berat. Jangankan menginfakkan sesuatu yang dicintai, yang tidak dicintai saja kalau dikeluarkan, ada barang di rumah tidak dipakai tapi diminta orang nggak dikasih, itu problem tersendiri. Sangat mengerikan, Pak, kalau kemudian kita melihat surah Al-Ma'un, Pak. Dalam surah Al-Ma'un itu yang disebut pendusta agama itu, yang pertama kali diungkap oleh Al-Quran, Allah menuturkan bukan ibadah ritual, Pak, bukan ibadah sholatnya. Tapi kata Allah, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Nah ini, jangankan memberi makan kepada orang miskin, mendorong, memotivasi, menyemangati orang lain untuk memberikan, mendistribusikan makanan saja tidak mau. Itulah pendusta agama. Kenapa tidak sholat dulu ya? Nah, inilah kemudian hebatnya Islam itu, bahwa Islam itu agama yang bukan hanya memperhatikan ibadah vertikal saja, ritualnya saja. Lebih dari itu, kalau bapak dan ibu memperhatikan Al-Quran, aktivitas sosial ketimbang ahkam, hukum-hukum di dalam Al-Quran itu lebih banyak didapati oleh kita. Itu menandakan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi persoalan sosial. Nah, maka kita mesti memperkokoh ibadah saum kita itu betul-betul la'allakum tattaqun dalam dimensi sosial, bahwa takwa di sana baru mengerjakan satu pekerjaan takwa. Maka kalimatnya dengan fi'il mudhari, bukan dengan isim fa'il. Ya. Kalau dengan isim fa'il artinya dia sudah bisa dipredikati sebagai seorang yang bertakwa. Tapi kalau dengan fi'il mudhari, dia dengan melaksanakan saum itu baru satu pekerjaan yang dilaksanakan untuk mengerjakan perbuatan takwa itu. Dan kita perlebar dimensinya. Takwa dalam arti orang yang saum dengan keimanannya itu bisa membentuk karakter takwa yang betul-betul memperhatikan lingkungannya, memperhatikan realitas sosial, memperhatikan masyarakatnya, saudaranya, tetangganya. Dan harus aktif, harus proaktif. Makanya di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 tadi Allah menuturkan innamal mu'minuna ikhwah. Ada kalimat ikhwah, ada kalimat ikhwan. Di dalam lisanul Arab dikatakan ikhwah itu fin nasab. Nah, ada keterkaitannya dengan nasab, dengan turunan. Seorang mukmin itu tiada lain, ya, mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Kalimat yang aktifnya apa? Fa aslihu baina akhawaihum. Maka damaikanlah orang-orang atau saudara-saudara yang berselisih paham, yang sedang berkonflik, yang sedang berfriktif.
Nah, seorang yang beriman yang sedang melaksanakan saum, dia sedang mengerjakan perbuatan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia betul-betul harus keluar sebagai manusia yang memperhatikan persoalan sosial dengan proaktif. Kalimat solaha di dalam Al-Quran sangat banyak diulas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang pasif maupun yang aktifnya, baik dengan fi'il mudhari ataupun fi'il madi dan sebagainya. Itu menandakan bahwa tugas berat kita, Pak, setelah saum itu bukan menahan aspek-aspek biologis tadi, tapi mewujudkan dalam ruang-ruang yang berkaitan dengan realitas sosial. Satu itu. Yang kedua, simbol-simbolnya ada, Pak, di dalam himpunan ayat-ayatnya. Allah mengatakan alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Kenapa orang yang saum kemudian dia tidak bisa melaksanakan saum, disuruh berfidyah dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Nah, itu menunjukkan bahwa saum itu menghantarkan kita kepada seorang manusia yang beriman yang memperhatikan aspek sosial. Yutik itu yang masyakoh, punya kesusahan, payah untuk melaksanakan ibadah saum. Tidak diukur dengan usia. Mau dia masih muda, sudah tua, kalau kesusahan ibadah saum, maka fidyah. Itu juga sosial. Kemudian tadi kita sebelum datang ke sini ada ibadah yang mesti kita tunaikan, yaitu zakat fitrah didistribusikan. Ini juga apa? Agar memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak menerima. Kenapa dipungkas, ditutup ibadah saum kita dengan zakat fitrah? Itu tadi, agar pandangan kita bahwa saum itu bukan hanya sebatas menahan lapar, haus, tapi juga menahan sikap individualistik kita, sikap egoisme kita, sikap keakuan kita dibakar di bulan Ramadan, ditutup dengan perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya harus tepat sasaran, Pak, distribusi zakat fitrah itu. Walaupun dengan limit waktu yang sangat terbatas. Ini kepiawaian dari Amil ya, panitia zakat. Bahkan saya kalau lihat dari IG-nya Istiqomah Media itu, ini mesti diapresiasi. Luar biasa, zakatnya sudah digitalisasi. Ini yang mesti disosialisasikan ke beberapa masjid yang lain. Salah satu masjid yang paling populer hari ini di Pamengpeuk adalah Masjid Istiqomah. Dengan program berserinya, dengan program yang melibatkan masyarakatnya, sehingga ibadah di masjid itu bukan hanya ritual vertikal sholat saja, tetapi ada hal-hal yang bisa dilakukan di masjid, mengembalikan fungsi masjid semestinya. Kemudian kita bisa berharap mudah-mudahan ada generasi muda yang timbul, yang lahir dari masjid, yang kemudian bisa menjadi pemimpin bangsa ini, pemimpin negeri ini, pemimpin umat ini, yang betul-betul lahir dari pendidikan masjid. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, kemudian ketika Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis dikatakan, idza kana yaumul id, atau dalam hadis yang lain, idza kana yaumu idin, apabila keadaan pada situasi id, hari id, Nabi itu khalafat thoriq, membedakan jalan. Kalau datang dari jalan A, pulangnya dari jalan yang B, yang lain. Untuk apa? Kalau kita biasanya menghindar dari seseorang. Kalau Nabi tidak, mendatangi orang-orang, para sahabat yang bisa disapa oleh beliau. Nah, ini simbol-simbolnya, Pak. Luar biasanya Nabi mencontohkan selepas saum harus seperti apa. Kemudian di dalam Idul Fitri itu ada hadis, walaupun bukan praktek
dari Nabi Muhammad SAW. Ini hadis dari Jubair bin Nufair. Kalau salah nanti mohon diluruskan. Hadisnya mengatakan idal taqau yauma id, apabila bertemu pada hari id, yaqulu, para sahabat itu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau lihat dari hadis ini memang semestinya kita tahniah id itu saat kita berpapasan bertemu pada hari idnya itu, bukan sebelum sebetulnya ya. Tapi hari ini karena kecanggihan media sosial itu tidak mengapa ya, tidak mengurangi keputusan fikih yang kita pahami hari ini. Hadirin ibu bapak yang Allah muliakan, terakhir dari fenomena ke fenomena di bulan Ramadan menjelang akhir biasanya kita sering disibukkan dengan tradisi. Nabi dan para sahabat 10 hari terakhir itu memperketat, memperkuat, menambah kualitas amalnya. Kalau kita biasanya terjebak dengan tradisinya. Apa tradisinya? Sudah menyiapkan untuk lebarannya. Bajunya diperhatikan, kuehnya diperhatikan, opornya, ketupatnya. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah israfnya. Makanya kalau kita lihat dari ayat-ayat sosial atau sejarah sosialnya Nabi, lebih baik kita memperhatikan dulu tetangga saudara kita sebelum kemudian kita melakukan satu kebahagiaan diri kita sendiri. Jadi ananiah itu sangat dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Memperhatikan dulu yang lain. Kalau itu kemudian sudah diperhatikan, maka kita akan lebih tenang, tentram untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kemarin betul-betul menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan dalam problem atau urusan keumatan di tengah-tengah masyarakat kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita semua, baik saumnya, baik qiyamnya atau amaliyah ibadah yang lain. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi